orang beriman menuntun kita meyakini kedaulatan Allah mewujudkan tujuan dan agendanya. Shalom, sahabat GPKI TV yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya di tengah-tengah situasi pandemik ini, kita senantiasa mengalami dan merasakan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan sempurna. Sekarang kita akan kembali dikuatkan melalui firman Tuhan yang merupakan satu-satunya harapan dan pertolongan kita saat situasi tidak menentu. Tetapi Dia berkata, firman-Nya tetap kokoh. Mari kita berdoa mengawali pemberitaan firman pada saat ini. Kami mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus yang berdaulat atas segalanya. Izinkan kami terus menaruh iman dan pengharapan yang kokoh oleh pertolongan Roh Kudus, dan mampukan kami untuk senantiasa berharap, berseru, dan meyakini pertolongan-Mu yang sempurna. Biarlah oleh kekuatan firman-Mu kami dimantapkan untuk hidup, menantikan segala rancangan dan jalan-jalan Tuhan, walau terkadang kami sulit memahaminya. Di tengah-tengah situasi ini kami terus berharap kepada Engkau, dan biarlah firman-Mu menguatkan, meneguhkan, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sahabat GPKI TV yang terkasih, tidak terasa sudah kita lewati 1 bulan, 2 bulan, masa di mana sepertinya dunia sedang mencekam. Kita pun seolah-olah diajar untuk mundur pada titik yang lebih rendah. Terkadang kita sulit memahami semuanya, bahkan tidak banyak menimbulkan pertanyaan, diskusi, perdebatan yang tidak kunjung selesai hingga saat ini. Terlepas dari semuanya itu, biarlah kita terus setia, percaya, dan berharap kepadanya. Di tengah-tengah situasi seperti ini, bukan menjadi persoalan bagi kita seperti apa, seberapa parah, seberapa dahsyat virus ini bisa menghantui kita. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita bereaksi, berespon dengan baik. Sebagai orang percaya, orang beriman, Tuhan juga mengaruniakan kepada kita hikmat untuk bertindak dengan baik, untuk menyikapi situasi dengan baik. Oleh sebab itu, pada saat ini tema kita akan berbicara mengenai hikmat orang beriman di saat krisis. Secara khusus ketika virus corona sedang melanda dunia dan bumi di mana kita ada saat ini. Mari kita buka bersama di dalam Kisah Para Rasul pasal 27. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat 5, lalu kemudian ayat 10 dan ayat 21. Memang konteks ini bukan berbicara soal wabah atau virus, tetapi kita mau melihat seperti tema ini, hikmat orang beriman di saat krisis. Kita mau belajar dari hambanya Paulus ketika ada krisis terjadi, bagaimana orang-orang yang berhikmat mengambil keputusan menunjukkan imannya yang sejati. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Mari kita lihat bagaimana Paulus menyikapi situasi ini. Paulus berlayar ke Roma. Demikian judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam Kisah Para Rasul 27. Saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Lebih dahulu, setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain dikerahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak.
Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus, dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Demikian Bapak Ibu Saudara di ayat yang kelima. Lalu kemudian kita melihat di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Akhirnya mereka mengalami kesulitan dalam pelayaran. Paulus mengetahui situasi itu, sehingga ayat 10 Paulus berkata begini, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Jadi karena melihat ada situasi badai yang besar, sehingga Paulus menasihati mereka, kita harus menghindar dengan cara menghentikan dulu pelayaran ini. Tetapi apa yang dikatakan di ayat 11, perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada perkataan Paulus. Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, kapal mereka terkandas, terdampar, diombang-ambingkan badai, ombak yang berkecamuk. Alkitab mencatat 14 hari mereka terkatung-katung. Ayat yang ke-21, karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Nasihat Paulus diabaikan, tidak didengarkan. Akibatnya terjadi badai yang besar. Mereka mengalami kesulitan yang besar. Dan dia berkata, seandainya nasihatku didengar, kita tidak akan mengalami situasi saat ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan ini kita melihat, kita harus sadar, sama seperti Paulus, dia tahu bahwa dia adalah seorang tawanan yang oleh karena mengajukan banding, dia akan dibawa kepada kaisar di Roma. Setelah dia ditangkap, itu dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-21. Lalu kemudian dibawa ke Kaisarea. Setelah dibawa ke Kaisarea, lalu kemudian orang-orang di sana mulai menuduh dia, lalu kemudian mendakwa dia dan berusaha untuk menghakimi dia, dan pada akhirnya ingin membunuh dia. Diadili oleh Felix, lalu kemudian dibawa perkaranya kepada Festus. Karena Paulus tidak terima, dia mengajukan banding, dan banding itu ditujukan kepada kaisar. Lalu kemudian perkara yang ditinggalkan Felix itu dianalisis oleh Festus. Bagaimana caranya ini? Aku mengajukan dakwaan kepada kaisar tetapi tidak tahu apa tuntutannya. Tetapi Paulus menyadari bahwa dia adalah seorang tawanan. Dia tidak bisa memutuskan, dia tidak bisa mengendalikan segala sesuatu. Dia ikut. Dia sudah tahu itu bahaya. Reaksinya dia harusnya menghindar. Tetapi karena dia tidak bisa mengendalikan segala sesuatu, dia ikut saja. Terkadang banyak di antara kita tanpa sadar, kita berlaku seolah-olah kita bisa mengontrol, mengendalikan segala sesuatu. Ingin melarang sana, mengatur sini. Tanpa kita sadari, sebenarnya lidah kita pun tidak sanggup kita kendalikan. Pikiran kita pun tidak sanggup kita kendalikan. Kita tidak sanggup mengendalikan situasi di luar sana. Sama seperti Paulus, dia pun sadar terbatas dalam segala hal. Sehingga apa boleh buat? Dia ikut saja dengan apa yang sedang terjadi. Bisa jadi harusnya Paulus punya keyakinan yang kokoh. Wah, dia tidak perlu menunjukkan rasa takutnya dengan badai itu. Dia bisa saja dia berkata seharusnya, oke, tidak apa-apa, pelayaran dilanjutkan saja. Saya menyembah Allah yang dahsyat, Allah yang kuat. Dia sanggup mengendalikan segala sesuatu. Tetapi begitu ada situasi yang dia tahu itu tidak baik, hal sederhana dan bijak yang dilakukannya adalah menasihati mereka untuk menghentikan sementara atau menunda pelayaran itu. Tetapi terkadang kita sudah diberitahu ada bahaya, ada virus corona, ada situasi yang tidak menentu,
tetapi berusaha berdalih, membuat argumentasi ini dan itu segala macam. Bisa jadi argumentasi kita lebih baik dari beberapa orang menurut kita, tetapi ketaatan kita itu jauh lebih penting. Ketika kita taat, situasi itu bisa jadi menantang kita, ya. Ketika kita taat, mungkin itu bisa mengecewakan kita, betul. Mengganggu kenyamanan kita, tentu saja. Tetapi kita lihat, ketika Paulus tidak diindahkan nasihatnya, dia justru menunjukkan sikap yang baik. Oke, taat. Dalam situasi pandemik ini, kita juga diingatkan ada otoritas pemegang tongkat komando yang seharusnya kita dengar dan taati. Mungkin diantara sahabat GPKI TV atau Bapak Ibu Saudara pemirsa yang lain, ada yang punya latar belakang medis sehingga tahu tentang kesehatan, punya latar belakang ekonomi yang bisa menganalisis tentang perkembangan keuangan, perekonomian, atau apa saja. Anda punya perhitungan yang jauh lebih baik seperti apa yang sedang diputuskan oleh pemerintah. Atau mungkin ada di antara kita yang memiliki latar belakang teologi yang tinggi, yang bagus, pengalaman rohani yang hebat, sehingga kita memiliki pandangan yang berbeda dengan apa yang diputuskan oleh pimpinan gereja kita, sinode kita, gembala kita. Tetapi ingat, jauh lebih bijak, taatlah. Apapun pandangan kita, analisis kita, pertimbangan kita, sebaiknya kita tidak ngotot, memaksakan ide kita. Tetapi biarlah kita taat dan mempercayakan seluruhnya dalam kendali Allah. Banyak orang yang teriak lockdown, tutup sana sini dan segala macam, bahkan tidak mengerti apa dampaknya, apa konsekuensinya. Namun kita harus sadar, kalaupun kita punya pertimbangan, tetapi pemerintah juga punya pertimbangan yang luas, melebihi cakrawala kita. Mereka tentu saja mengantisipasi agar penyelesaian masalah ini tidak berdampak lebih buruk dari apa yang sedang diantisipasi. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki sikap yang taat. Taat di tengah-tengah situasi ini. Mari kita lihat di ayat yang ke-10. Saudara-saudaraku, dikatakan, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Ada potensi bahaya yang akan mereka hadapi. Justru Paulus merekomendasikan supaya menghentikan pelayaran. Seharusnya menurut iman, Paulus mendalihkan, wah, nggak apa-apa, kita lanjutkan aja pelayaran ini. Aku percaya kepada Yesus yang dahsyat. Dia sanggup mengendalikan badai, laut dan taufan. Yesus pernah meredakan badai yang dahsyat. Yesus sanggup menghidupkan orang yang mati. Tetapi Paulus ketika melihat situasi itu, dia tidak mendalihkan imannya pada hal-hal yang dapat diputuskan dengan bijak. Daripada mempertentangkan kuasa Yesus dengan badai, Paulus lebih memilih menunda pelayarannya. Daripada memperdebatkan kedaulatan dan kemahakuasaan Allah dengan alam semesta, Paulus justru menahan diri dan tidak arogan. Dia tidak menonjolkan dirinya supaya dia tampak sebagai sosok yang beriman dan kokoh, teguh, sehingga boleh disegani oleh para perwira atau tahanan yang lain. Dia orang yang beragama, orang yang beriman, tapi juga berhikmat. Bapak Ibu Saudara, sahabat GPKI TV yang terkasih, apa yang harus kita lakukan sebagai orang berhikmat, orang beriman di tengah-tengah pandemik ini? Dari yang kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ini, kita melihat hikmat orang beriman. Yang pertama, menuntun
untuk tidak menyalahkan orang lain atau menyalahkan situasi, namun tetap tenang dan sabar. Hikmat orang beriman menuntunnya, menuntun saya, menuntun Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan situasi, sehingga bisa tenang dan sabar. Apa yang dikatakan di ayat yang ke-10 yang baru kita baca tadi, seharusnya Paulus begitu dia melihat itu, wow, ini bahaya, kamu membuat hidup saya dalam bahaya. Saya sudah menasihati kalian, tetapi kalian tidak mau mendengarkan. Seharusnya dia bisa berkata demikian, tetapi tidak. Dikatakan di ayat yang ke-21, karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Paulus tidak mendalihkan nasihatnya ini oleh karena idenya dulu benar, oleh karena nasihatnya yang benar itu ditolak mereka. Tetapi Alkitab mencatat, karena mereka beberapa lamanya tidak makan. Paulus masih melihat orang lain beberapa lama tidak makan. Bukan karena merasa argumentasinya benar, bukan merasa karena analisisnya benar, bukan merasa pertimbangannya benar, tetapi rasa ibanya terhadap situasi ini. Dan ini menolong kita untuk tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan situasi, tetapi tetap tenang dan sabar. Paulus hanya mengingatkan saja, tidak mengumpat mereka, tidak memarahi mereka. Hanya satu kalimat itu dipakai di ayat 21, jika sekiranya nasihatku dituruti. Bapak saudara lihat ayat 22, 23, 24, 25 dan ayat 26. 5 ayat ini dipakai Paulus untuk menguatkan, menenangkan mereka semua. Mulai dari ayat 22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Lihat, Paulus tidak mengungkit di masa lalu, tidak menyalahkan keputusan mereka yang salah di masa lalu, tetapi dia justru dengan tenang menasihati mereka. Dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Terkadang kita begitu merasa argumentasi kita, pikiran kita benar, nasihat kita benar, pertimbangan kita benar, kita langsung merasa layak untuk marah, merasa layak untuk menghakimi orang lain, merasa layak untuk menantang semua yang ada. Itu tidak menolong. Kalau ada di antara jemaat yang punya pengalaman, kemampuan analisis pintar, pengetahuan teologianya, tetapi dia mulai marah, menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang lain, menyalahkan gereja, Anda tidak menolong sama sekali dalam situasi ini. Hikmatmu tidak berdampak, imanmu tidak berdampak. Oleh sebab itu, apa? Hikmat orang beriman menuntun untuk tidak menyalahkan orang lain dan situasi, tetap tenang dan sabar. 5 ayat dipakai Paulus panjang lebar untuk meneguhkan mereka, menguraikannya supaya tetap tenang. Terkadang kita nasihat penghiburan justru hampir tidak ada dan semuanya amarah, murka. Sebaliknya Paulus, inilah ciri yang pertama, hikmat orang beriman itu. Ketika kita tenang, sabar, tabah, kita dapat mempercayai firman Allah dan mempercayai kedaulatan Allah atas hidup kita. Kita lihat ini, kata Paulus ayat 23, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah, sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karena Allah, oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau.
Ketika dia tenang, ketika dia sabar, dia menasihatkan orang lain, maka dia dapat meyakini firman Allah. Malaikat Allah datang dan memberitahu. Ketika kita gusar Bapak Ibu Saudara, kita tetap beribadah, kita membaca firman Tuhan di WA, mendengarkan di YouTube, menonton dan segala macam. Tapi karena kita gusar, panik, amarah, murka, ibadah itu, kekuatan firman itu tidak berdampak. Kita tetap cemas, menularkan kecemasan, marah menularkan kemarahan, benci menularkan kebencian, menyalahkan menularkan kesalahan demi kesalahan, dan kita tidak menolong. Ketika sabar, Allah berfirman, Paulus percaya, meyakini firman-Nya. Saya membayangkan kalau Paulus pada waktu itu gusar, maka dia akan sulit bisa meyakini Allah. Dia gusar dengan keadaan, lalu dia mulai menyalahkan. Tidak ada yang bisa diandalkan. Kalian tidak mau mendengar nasihatku. Demikian juga Allah. Mungkin dia akan berkata, wah, dia juga tidak berdaulat. Dia juga membiarkan situasi ini begini. Tapi tidak. Sabar dan tenang membawa dia memenangkan situasi itu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat GPKI TV, sabar dan tenang. Terkadang kita sebaliknya menghadapi situasi demikian, bisa jadi marah, menyesali keadaan sebanyak mungkin, sehingga kita kehilangan energi, kita kehilangan hikmat, kita kehilangan inisiatif, kita kehilangan produktivitas untuk menguatkan satu dengan yang lain. Dalam situasi yang panik dan kacau, kita bisa saja mendengarkan banyak penghiburan, tapi tidak berdampak. Mendengarkan firman sana sini, tetapi tidak berdampak. Tetaplah tenang. Kita hentikan narasi yang menyedihkan dan merusak orang lain. Berita-berita hoax, kita stop. Kita bangun harapan bersama dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Kedua, hikmat orang beriman menuntun kita untuk bertindak proaktif, bukan reaktif, proaktif. Jadi kita sama-sama selalu siap, selalu mau terlibat, selalu mau ambil bagian, punya inisiatif. Beriman bukan berarti kita pasif dan seolah-olah membiarkan Allah melakukan segalanya dengan sendirinya. Kepasifan itu sebenarnya bukan bagian dari keyakinan iman kita bahwa Allah sanggup bertindak dengan tuntas. Kepasifan itu seringkali sebagai ungkapan kemandulan iman kita yang tidak membuahkan tindakan nyata. Saya tekankan dan saya ulangi sekali lagi. Kepasifan kita sebagai orang percaya sering sekali itu sebagai wujud nyata kemandulan iman kita yang tidak dapat membuahkan tindakan nyata. Saya tidak yakin orang beriman dalam situasi pandemik ini masih membenturkan Tuhan dengan corona. Saya tidak yakin melihat ekspresi iman orang yang masih membenturkan kedahsyatan Yesus dengan virus corona. Menurut saya, bukan iman yang menuntun kita berkata bahwa Yesus lebih dahsyat dari corona. Bukan iman yang menuntun kita berkata hidup mati di tangan Tuhan, bukan di tangan corona. Tetapi itu adalah kekonyolan iman. Dengar baik-baik Bapak Ibu sahabat GPKI TV. Kekonyolan iman. Kenapa? Kita sudah diberi anugerah iman, dan anak sekolah minggu pun tahu bahwa Yesus lebih dahsyat daripada virus corona. Itu sudah menjadi keyakinan iman kita semuanya. Anak saya sejak awal berita ini terjadi, Kalvari yang pertama, selalu berkata demikian, bahwa Yesus lebih dahsyat. Bukan itu yang menjadi persoalannya. Kalau kita punya keyakinan iman demikian, apa tindakan yang tepat? Orang memakai argumentasi ini untuk berlaku ceroboh, untuk melawan ketetapan kebijakan dan keputusan pemerintah. Iya.
Justru kita mempermuliakan Tuhan Yesus. Kalau kita percaya bahwa Dia lebih dahsyat dan berkuasa, muliakan Dia. Jangan jadikan imanmu batu sandungan, jadi malapetaka buat orang lain. Dan itu bukan produktivitas iman. Ini penting supaya kita jangan terkecoh dengan kekonyolan iman. Kita harus sadar bahwa Allah senang memberkati umat yang beriman, tetapi Dia tidak meninggalkan iman itu tanpa hikmat. Itulah sebabnya poin yang kedua ini, hikmat orang beriman menuntut kita untuk bertindak proaktif. Kita lihat di ayat 26, Paulus berkata, kita baca di ayat yang ke-26, namun kita harus mendapatkan kapal ini di salah satu pulau. Setelah ayat 23 dia berkata, tadi malam malaikat Allah yang aku sembah sebagai miliknya berdiri di sisiku. Dia berkata, Paulus, engkau bersama dengan seluruhnya yang lain akan selamat oleh karena karunia Allah. Oleh karena engkau sudah ada jaminan Allah. Malam itu sudah menjamin bahwa mereka akan selamat. Tetapi ayat 26 Paulus masih berkata apa? Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Bukan berarti dengan begitu saja, oke, biarkan saja situasi kapal begini, terombang-ambing segala macam, biar saja sudah, tidak ada masalah. Allah sudah berkata, tadi malam Dia sudah datang dan Dia sudah beritahu kita pasti selamat. Ayo tidur, biarkan situasi ini begini. Salah. Kedaulatan Allah, kemahakuasaan Allah tidak menuntut kita untuk pasif, tapi mendorong kita untuk bertindak proaktif. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Kita baca di ayat yang ke-29, apa dikatakan sana? Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Ayat 29, mereka masih membuang, dikatakan 4 sau di buritan. Lalu kita baca lagi di ayat yang ke-38. Setelah mereka 14 hari, lalu Paulus mengajak mereka makan. Ayat yang ke-38 katanya begini, setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, sejak awal malaikat Allah telah memberitahu Paulus bahwa dia akan selamat. Orang-orang yang bersama dia akan selamat karena Paulus. Tetapi itu tidak mendorong dia untuk tidur dan biarkan ombak badai tenang. Biarkan saja, karena Allah sudah berfirman akan selamat. Jadi apapun yang akan terjadi tidak masalah. Tadi malam Dia sudah datang, Dia sudah kasih tahu saya. Jadi sudah, apapun yang kita buat tidak masalah. Tidur saja, tidak usah bikin gerakan tambahan. Tidak, Paulus tidak melakukannya. Tetapi sebisa mungkin pertolongan Allah, jaminan Allah itu tidak diresponi dengan kepasifan, dengan berdiam diri, dengan tindakan sembrono, dengan arogan iman. Tetapi Paulus menunjukkannya dengan tetap proaktif, bertindak terhadap situasi itu sebaik mungkin, seefektif mungkin, seefisien mungkin bagi kebaikan bersama. Ya, inilah tindakan proaktif. Ayo kita sama-sama bertindak proaktif. Kita lihat, kami bersyukur sinode GPKHI, saya juga percaya sinode-sinode gereja yang lain Bapak Ibu Saudara telah bertindak, berbuat banyak hal untuk menolong umatnya dan orang lain. Beberapa waktu lalu, begitu mendengar wabah ini ada, lalu mereka membentuk Satgas COVID-19 yang berpusat di kantor sinode. Bayangkan, mereka kesusahan bagaimana mau mencari biaya, dana, lalu kemudian melengkapi diri, keluar sana di tengah-tengah virus yang merajalela terhambur di mana-mana. Tapi mereka pergi datang dan mendatangi rumah-rumah, menyemprot sana sini, membagikan masker, mensosialisasikan. Apa enggak tindakan konyol ini? Udah, kamu beriman kan sama Yesus? Nggak usah buat ini, nggak usah buat semua itu Satgas itu masuk kamar berdoa aja. Berdoa aja, nggak usah pergi ke sana, beresiko, nggak usah. Tidak,
itu tidak dilakukan. Itulah, mereka percaya Yesus dahsyat, mereka percaya kedaulatan Allah, mereka percaya Allah akan melindungi umatnya, tapi mereka sadar mereka berkenan dipakai Allah sebagai sarananya untuk mewujudkan pertolongan Allah. Bertindak proaktif. Begitu ada inisiatif ini, Tuhan membuka jalan. Kita tahu mereka penuh pergumulan, banyak kan, tapi berjalan dan berjalan. Tindakan proaktif inilah sebagai wujud, bukan ketakutan mereka terhadap virus ini. Kalau mereka takut, tidur di kamar saja. Ngapain mereka mendatangi pasar-pasar, mendatangi rumah-rumah, pergi sana sini? Itu beresiko buat mereka, beresiko. Tetapi proaktif terhadap situasi ini. Mereka percaya Allah sanggup, kita percaya Allah sanggup, tapi kita harus melakukan bagian kita, dan Allah melakukan bagiannya dalam hidup kita. Mari kita proaktif melakukan apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Social distancing, physical distancing, selalu pakai masker kalau bepergian, rajin cuci tangan. Iya, mari kita lakukan. Sebisa mungkin itu hal gampang yang bisa kita putuskan, yang bisa kita lakukan. Daripada kita mau mengatur rancangan undang-undang, mau mengatur orang di luar sana, mau menghentikan ini sana sini. Ayo, halo, no, jangan. Nggak usah. Apa yang kita buat? Ikuti, proaktif, cuci tangan sesering mungkin, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Ya, kita tidak bisa membuat banyak hal di luar sana, tapi dari rumah, kalau kita proaktif, kita bisa menolong banyak hal terjadi di luar sana. Amin. Ayo, proaktiflah. Jangan berdiam diri dengan cara hanya memarahi, menyalahkan situasi. Saya sebagai gembala sangat pilu dan sedih. Sampai sekarang saya pun belum menerima sebenarnya. Saya selalu membayangkan bagaimana jemaat-jemaat beribadah di dalam keluarga mereka sendiri. Memang kami selalu membagikan khotbah-khotbah untuk ibadah keluarga, untuk ibadah raya. Tapi setiap kami ibadah di rumah, saya membayangkan bagaimana jemaat-jemaat mereka beribadah di rumah. Sedih. Tapi apa boleh buat? Ini bagian dari tindakan proaktif kita dalam situasi ini. Ayo proaktif untuk menolong orang lain. Beberapa hari lalu beredar WA tentang gerakan 123 untuk melirik tetangga. Ayo kita lihat mereka yang terdampak. Bagus, saya sangat setuju. Ayo kita lihat mereka di sekeliling kita. Siapa? Bagaimana kondisi mereka? Ayo proaktif loh. Lihat mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Saya sangat mengharapkan kita orang-orang percaya menyadari dan mensyukuri berkat Tuhan, mengetahui kapasitas kita, menerima bagian kita, dan membiarkan orang lain menerima bagian mereka. Mari kita menolong sesama kita. Jika kita sanggup, kita tolong mereka. Kalau kita sanggup tidak bisa menolong mereka, cara yang sederhana adalah jangan menerima bantuan yang seharusnya diterima mereka yang tidak sanggup. Kalau Anda masih sanggup. Kalau kita tidak sanggup, betul-betul ekonomi kita terdampak, terimalah bantuan yang ada. Tetapi ini bukan menjadi kesempatan untuk membangun dan mengembangkan mental mengemis, mental meminta. Proaktif mengenali berkat Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita justru menambah kesusahan-kesusahan pemerintah. Seperti di beberapa media yang kita dengar, rumah yang bertingkat justru dapat tercatat sebagai penerima bantuan, tetangga yang tidak berdaya justru tidak tercatat. Jangan-jangan sampai ada di antara kita. Saya peringatkan, hamba-hamba Tuhan, jangan sampai. Jemaat Tuhan, orang percaya yang sanggup, katakan, Tuhan saya sanggup, saya bersyukur untuk pemeliharaanmu. Ya. Dan biarkan orang lain menerimanya. Itu proaktif mengenali dan menyalurkan berkat Tuhan. Saya sebagai pendeta beberapa kali menerima bantuan sebagai pendeta. Tentu sebagai jemaat atau pekerja yang lain tidak bisa menerima bantuan itu, karena itu bantuan dikhususkan untuk hamba-hamba Tuhan. Tapi apa yang saya buat? Kami sepakat di rumah,
bantuan-bantuan yang ada itu kami salurkan, kami terima, karena itu dalam kapasitas saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, terima, lihat kiri kanan. Oh, ada tetangga saya di kiri yang butuh, ada janda, ada ini, langsung paket diserahkan. Apa kami tidak butuh? Ya, kami juga tidak punya stok beras yang banyak. Apa kita tidak butuh bantuan? Butuh, tetapi proaktif mengenali berkat Tuhan, meyakini penyertaan Tuhan, sehingga kita justru tidak sedang menyusahkan pemerintah. Kita menjadi agennya Allah untuk mengentaskan ini. Orang yang berhikmat di tengah-tengah situasi ini, dia akan proaktif. Aldous Huxley dalam novelnya tentang masa depan yang berjudul Brave New World mengatakan, orang-orang Kristen tidak lagi bisa sekedar menjadi penonton dalam realitas dan perdebatan publik. Kesehatan komunitas kita dan keluarga kita sedang dipertaruhkan. Kesempatan bagi gereja untuk menjadi kekuatan yang memicu perubahan dalam masyarakat kita pertaruhkan saat ini. Kita perlu mengerti hati Allah dalam perkara ini dan meminta hikmatnya seperti dalam Yakobus 1 ayat 5 dan 6. Di sanalah Allah menyediakan jawaban bagaimana caranya menjadi utusan yang baik baginya dalam masyarakat berteknologi canggih, dalam situasi yang tidak menentu, dalam dunia yang sedang dilanda corona ini. Allah berjanji dia akan memberikan hikmat, maksudnya kemampuan untuk mengenali respon dan tindakan yang paling bijak berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Allah memberikan hikmat yang disesuaikan dengan kebutuhan kita bagi setiap realitas, bagi setiap keadaan ataupun tuntutan-tuntutan. Hikmatnya disesuaikan dengan situasi yang diperlukan untuk mengetahui bagaimana menjalani hidup yang seimbang dalam masyarakat yang kacau balau. Dalam situasi saat ini, bagaimana menjalani hidup yang seimbang di tengah-tengah dunia yang dilanda virus corona ini. Sekalipun Paulus telah mendapat jaminan mengenai pemeliharaan kepastian keselamatan bagi mereka semua, itu tidak membuat dia dan mereka semua berlaku pasif, tapi dia terus bekerja keras. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen, ayo proaktif. Gereja-gereja Tuhan, ayo bangkit. Ini momen kegerakan Allah. Ini momen ilahi untuk gereja tampil di atas panggung ini dan menyatakan rancangan Allah yang penuh misteri di tengah-tengah situasi yang tidak pernah bisa kita pahami saat ini. Amin. Sahabat GPKI TV yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Yang ketiga, hikmat orang beriman menuntun kita meyakini kedaulatan Allah dalam mewujudkan tujuan dan agendanya. Iman membawa kita percaya semuanya tetap dalam kendali dan agenda Allah. Jika ada yang lebih besar dari Allah, maka Allah yang kita sembah bukan Allah. Sahabat GPKI TV mengerti? Ya, tidak ada partikel sekecil apapun yang boleh terjadi jika dia tidak mengizinkan, tidak berkehendak. Memang ini semua penuh misteri. Sama seperti yang dikatakan oleh John Piper, kita mau mengelak berdalih tentang realitas dosa, sehingga dunia menampilkan bahwa seolah-olah skeptis, ateis itu menjadi jawaban kita, agnostik menjadi jawaban. Tidak. Piper berkata bahwa mempercayai apa yang dikatakan Alkitab itu tetap menjadi jawaban yang lebih kokoh bagi realitas yang sulit kita pahami saat ini. Amin. Hikmat orang beriman menuntun kita meyakini kedaulatan Allah, mewujudkan tujuan dan agendanya. Tugas kita bukan bertanya mengapa ini, mengapa itu, mengapa engkau membiarkan. Ini adalah bagian Allah. Bagian kita adalah menjalani peristiwa ini sebagaimana yang dikehendaki Allah, sesuai dengan tujuannya yang mulia dalam hidup kita. Dia bukan Allah yang bekerja serampangan. Dia bukan Allah yang menciptakan dunia lalu dunia ini kacau balau seperti yang diyakini oleh teologi alamati atau paham deisme. Dia kelelahan lalu dia tidak berdaya lagi. Bukan. Atau seperti paham teologi yang diyakini oleh openness teologi yang berkata bahwa memang Allah berdaulat, memang Allah mengetahui sejauh hal yang telah terjadi. Bukan. Dia tetap mengontrol semuanya di tengah-tengah misteri yang tidak terpecahkan ini. Dia tetap mengerjakan tujuannya dan agendanya.
Tidak ada yang mengerti kisah Ayub. Pada akhirnya kita tahu bagaimana kemuliaan Allah diwujud nyatakan. Tidak ada yang mengerti di awal narasi tentang Yusuf. Semuanya seolah-olah dipentaskan kejahatan. Iri hati, lalu kemudian dibuang, lalu kemudian dijual, lalu kemudian difitnah, lalu kemudian dilupakan, dan segala macam. Seolah-olah adegan rangkaian kejahatan demi kejahatan, keserakahan, hal-hal yang penuh dengan tidak baik ini dipertontonkan dalam narasi awal kehidupan Yusuf. Semua misteri. Syukur kita hidup di era perjanjian baru. Kita membaca ke belakang kisah itu, kita tahu Yusuf berkata, engkau mereka-rekakan kejahatan, tetapi Allah memakainya untuk mendatangkan kebaikan, untuk maksud besarnya memelihara kehidupan satu bangsa. Amin. Ya. Apakah Allah punya agenda? Iya. Apakah dia tetap megang kendali? Iya. Apakah Allah layak diandalkan di tengah-tengah situasi ini? Iya. Apakah dia pantas tetap dipercayai? Iya. Apakah dia tetap memegang detail hidup kita? Iya. Dia tetap memegang seluruh detail hidup kita. Bapak Ibu Saudara, sahabat GPKI TV yang terkasih, kalau kita baca dalam Roma pasal 15, di sana dikatakan, itulah sebabnya, ayat 22-23, aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu, tetapi sekarang karena tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu. Paulus berkata kepada jemaat di Roma, berkali-kali dia mau mengunjungi Roma, tidak jadi, terhalang. Bayangkan. Walaupun pelayanan misi ketiganya sudah hampir selesai, dia pikir sudah tidak ada daerah lain, tapi juga tidak jadi ke Roma, tidak pernah terwujud ke Roma. Tetapi ketika Paulus ditangkap di Yerusalem, dibawa ke Kaisarea, lalu kemudian orang-orang di sana berusaha membuat skenario berangkatkan dia ke Yerusalem. Sudah disiapkan orang jahat di sana untuk membunuh dia di tengah jalan. Itu adalah pada saat dia mau dibawa kepada Festus yang menerima limpahan perkara dari Felix. Lalu kemudian Festus tidak menemukan perkaranya. Sebenarnya kalau Pacu ini dia tidak naik banding, sebenarnya dia masalahnya sudah selesai, tapi dia memilih naik banding, lanjutkan perkara. Festus tidak menemukan dakwaan apa, sehingga banding itu ketika dia ditangkap, ditawan tidak berdaya. Penangkapan itu, proses banding, segala skenario jahat yang direncanakan mereka, pada akhirnya itu membawa dia ke Roma. Dalam tulisannya surat Paulus kepada jemaat Roma, dia berkata berkali-kali, berulang kali dia ingin ke Roma, tidak terjadi. Tetapi walaupun dia ingin ke Roma, dan kita baca telah dia tiba di Roma, menuju ke sana, pasal 27 yang kita renungkan tadi, penuh dengan tantangan, badai yang bergelora, 14 hari terkatung-katung dengan pertaruhan nyawa yang tidak menentu. Bayangkan kejahatan mereka yang berusaha untuk menangkap pembunuhnya, lalu kemudian badai yang begitu besar. Semua ini sedang dalam kendali Allah untuk mewujudkan rancangannya. Seperti yang dikatakan Paulus, ingin mengunjungi Roma. Dengar, apakah kejahatan orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem pada waktu itu terlalu besar sehingga dia harus ditangkap? Apakah badai yang begitu dahsyat membuat dia terkatung-katung sehingga sulit untuk tiba di sana? Tidak peduli, karena Allah berdaulat memakai semua rangkaian momen itu untuk mewujudkan agendanya dan tujuannya. Sejak awal pelayanan itu, Paulus akan berangkat terombang-ambing, badai besar terkatung-katung, namun Allah tetap memegang kendali. Sejak awal penangkapannya, skenario jahat, mereka mau membunuh berdasarkan putusan pengadilan, tapi mereka pikir sulit, lalu mereka merencanakan bagaimana membunuh dia di tengah jalan. Itu juga tidak terjadi. Tetapi hal pahit itu terus berlangsung. Pada akhirnya terjadi yang dikehendaki Paulus dalam Roma pasal 15. Aku ingin ke Roma. Agenda Allah melalui situasi apapun tetap tercapai. Tujuan Allah melalui momen apapun tetap tercapai. Itu sebabnya kita orang percaya nggak usah seolah-olah mau membela situasi ini,
seolah-olah mau mengendalikan semuanya, seperti mau membela kekristenan, mau membela gereja, membela segala macam. No, dia berdaulat, semuanya dalam kendalinya, mengerjakan tujuannya. Ayo kerjakan bagian kita di tengah-tengah situasi ini. Jangan sampai kita justru mengeluh, tidak mengerti rancangan Allah, menyalahkan situasi sana sini, tidak bisa bertindak secara proaktif, sehingga kita akhirnya menyalahkan Tuhan, mempertentangkan Tuhan, mempertanyakan kehadiran dan kebesaran Tuhan. Sahabat GPKI TV, kita harus punya keyakinan yang kokoh. Selalu ada maksud Allah atas setiap hal yang terjadi. Selalu ada tujuan Allah atas setiap peristiwa yang terjadi. Kesalahan kita sekalipun dapat dikendalikan Allah dan dijadikannya guru pendidik bagi kita untuk pembelajaran di masa depan. Apalagi situasi saat ini, situasi yang menyulitkan. 200 lebih negara di dunia tidak berdaya. Tak terhitung banyaknya hal yang berubah, seolah-olah semuanya sedang diatur ulang kembali ke titik nol. Ayo mulai memperhatikan kebersihan. Kita belajar lagi cara mencuci tangan, bukan justru belajar bagaimana membuat mobil terbang. Semua nilai penting berawal dari keluarga. Karena belajar, anak-anak pergi, orang tua pergi, sehingga rumah kosong. Karena bekerja, ayah pergi, mama pergi, anak pergi, sehingga rumah kosong. Karena pelayanan dan ibadah, orang tua, papa, mama, anak pergi, rumah kosong. Sekarang Allah setting, ayo, keluarga ini institusi yang didirikannya juga. Di settingnya kembali, semua mulai dari keluarga. Sama seperti pada masa lalu, berawal dari Adam, keluarga yang dibuatnya untuk kemudian mengatur semesta ini. Allah sedang mengembalikan kepada tujuannya. Walaupun saya tahu ini adalah kulit lapisan yang paling tipis, yang paling luar, yang paling dangkal. Di balik ini ada misteri yang tidak bisa kita tuntaskan. Saya sadar ini hanyalah argumentasi yang terlalu dangkal. Pola ibadah kita sedang dikembalikan kepada substansinya. Kita sejenak meninggalkan kemewahan gedung, artistik musikal. Mari kita masuk menikmati ibadah yang sejati, yang sebenarnya bisa dirasakan dari rumah. Sementara rumah kita sering terkesan seperti neraka karena kita mengajar ibadah di gedung sana. Rumah kita menjadi kosong tanpa pengetahuan karena kita mencari ilmu di luar sana. Rumah kita menjadi kaku dan dingin tanpa aktivitas karena kita mencari kerja di luar sana. Sekarang, ayo dari rumah, membangun kepedulian sama, memperhatikan bumi ini. Sesungguhnya ini menunjukkan betapa rapuhnya dunia kita ini. Kepintaran kita, dolar, teknologi, ilmu pengetahuan, semuanya sedang di-setup Allah kembali. Baru-baru ini John Lennox merilis buku yang berjudul Di Mana Allah Dalam Dunia Virus Corona, yang telah diterjemahkan oleh Perkantas. Dia berkata begini, salah satu dampak utamanya adalah perasaan universal bahwa kita sangatlah rapuh. Banyak dari kita sudah terbiasa dengan dunia yang relatif stabil, di mana kehidupan dapat diprediksi dengan akal sehat. Sekarang kita semua runtuh. Segala sesuatu yang selama ini kita andalkan lenyap, dan kita ditelanjangi dengan kekuatan-kekuatan yang berada di luar kendali kita. Orang-orang mengkhawatirkan kondisi kesehatannya, baik fisik maupun psikis. Khawatir atas keluarga dan teman-temannya, khususnya kaum usia lanjut dan mereka yang lemah. Gelisah atas jejaring sosialnya, persediaan makanan, pekerjaan, keamanan ekonominya, dan berbagai hal lain. Ini sedang disetting Allah kembali untuk masuk pada satu nilai yang kita jalani, yang sederhana, tenang bersama Allah. Sehingga pada akhirnya kita harus meyakini bahwa atas semua peristiwa ini, COVID-19, pandemik virus corona ini, tidak satupun dapat mengurangi kemuliaan Allah.
Tidak satu pun dapat mengurangi agenda Allah. Tidak satu pun dapat membatalkan tujuan kekal Allah. Dia tetap memegang kendali. Dia tetap berdaulat. Dia tetap layak kita andalkan. Saya mengakhiri bagian ini dengan mengutip apa yang dikatakan oleh seorang penulis Kristen, Bill Crowder. Pencobaan, dia mengutip kisah yang dialami oleh Ayub ketika mengalami situasi yang berat. Pencobaan yang dialami Ayub sangat lengkap hingga menyentuh hampir setiap aspek dari penderitaan manusia. Dan respons Ayub juga merupakan respon yang sangat manusiawi. Terkadang Ayub mengekspresikan iman dan kepercayaan yang luar biasa kepada Allah. Dan di waktu lain ia mempertanyakan sikap penciptanya, seakan-akan tidak peduli pada kesusahannya. Pengalaman rohani dan emosional yang jatuh bangun ini mengingatkan kita akan realitas hidup kita di dunia saat ini. Realitas tempat Allah memanggil kita untuk mempercayai Dia. Sekalipun kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi pada diri kita dan pada dunia ini, tetaplah percaya kepada Allah. Sahabat GPKI TV, Tuhan memberkati kita semuanya. Biarlah kita menjadi orang-orang beriman yang penuh dengan hikmat. Orang-orang beriman yang penuh dengan hikmat, yang diwujud nyatakan, yaitu kita tetap tenang sehingga tidak menyalahkan situasi, tidak menyalahkan orang lain, dapat meyakini janji Allah dengan baik. Yang kedua, kita tetap bertindak proaktif di tengah-tengah situasi pandemi ini. Proaktif untuk menghentikan penularan, proaktif untuk menolong orang, proaktif mengenali berkat Allah dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah kita orang-orang beriman yang berhikmat harus meyakini bahwa kedaulatan Allah tetap berlangsung untuk mewujudkan tujuan dan agendanya bagi dunia ini. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, Allah kita sangat layak diandalkan. Tuhan memberkati seluruh sahabat GPKI TV dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa bersama. Tuhan berkatilah kami semua dalam naungan sayap-Mu yang kokoh, dengan bersandar dan meyakini firman-Mu yang iya dan amin. Kami percaya kepada firman-Mu. Dalam situasi yang berat, apa yang boleh kami pelajari dari Paulus, biarlah menolong kami semua untuk tetap tenang di tengah-tengah situasi ini, untuk selalu bertindak proaktif dan selalu meyakini Engkau berdaulat dan memegang kendali mewujudkan segala tujuan-Mu, ya Tuhan. Berkatilah umat-Mu, lindungilah dari wabah ini, dari dampak yang diakibatkan, baik kesehatan mereka, keuangan mereka. Beberapa di antara kami yang telah terkena, terdampak, beri kami kekuatan dan pengharapan kepada Engkau, bahwa Engkau satu-satunya Allah yang tetap layak untuk kami andalkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkatilah channel GPKI TV ini. Pakailah menjadi saluran kemuliaan-Mu bagi masyarakat GPKI, bagi seluruh orang percaya di dunia ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin.